Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibrani Surya Sangtara dengan NIM 034 akan mempresentasikan tugas review jurnal yang membahas user requirement dalam sebuah sistem yang interaktif. Saya mengambil jurnal yang berjudul Case-Based Reasoning, pemberian rekomendasi profesi berdasarkan minat dan bakat siswa menggunakan Simple Matching Coefficient Similarity. Penulisnya yaitu Made Hanindya Prameswari, Rahel Widya Ariyanti, dan Faisal Mutakin pada tahun 2020. Sumber yang saya ambil yaitu Syntax Science and Information Technology Journal. Untuk yang kedua yaitu ringkasan dari isi jurnal tersebut. Yang pertama itu tujuan penelitian. Untuk tujuannya merancang sistem yang membantu user untuk menentukan profesi atau jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Yang kedua metode penerapan atau penetapan requirement, yaitu yang metode yang dilakukan oleh penulis melakukan dengan pendekatan observasi tidak langsung yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMA atau sederajat kerap menjumpai frustasi dalam menentukan profesi atau pendidikan yang sesuai. Untuk yang ketiga itu proses penerapan persona dan skenario, itu siswa SMA yang akan melanjutkan ke jenjang seterusnya menjadi prioritas sistem ini dengan menginput sejumlah data berupa kategori minat dan bakat. Sistem akan memproses inputan data dengan mencocokkan data yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain. Sini yaitu sebagai persona siswa SMA yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya namun masih bingung dalam memilih bidang yang akan mereka tekuni. Perkenalkan, nama saya Rasendria Agrapana Ulaya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian ketiga yaitu analisis kritis. Informasi yang cepat dan memiliki keakuratan tinggi menjadi kebutuhan utama persona yang ditargetkan oleh sistem. Dengan menyediakan sistem yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, pengguna dapat memperoleh bahan pertimbangan mengenai bidang yang akan ditekuni secara cepat dan setepat mungkin. Sistem cerdas yang ditanamkan juga mendukung kelengkapan informasi yang akan disajikan kepada user. Proses revise dan retain juga dapat menambah keakuratan data, di mana pas data yang selalu diperbarui dan bertambah seiring banyaknya pemrosesan data. Pertanyaannya, apakah persona dan skenario efektif untuk membantu memahami kebutuhan pengguna? Jawabannya ya, karena sistem ini memiliki keakuratan yang tinggi dalam memproses informasi. Jadi sistem ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu ada situasi khusus untuk menggunakan sistem ini yang memudahkan pengguna jika ingin mengakses sistem tersebut. Adapun kekurangan dari pendekatan ini yaitu pertimbangan biaya juga semestinya menjadi developer concern, sebab penyimpanan data dan pembaruan yang selalu dilakukan. Tentu sistem ini kurang cocok diterapkan pada startup yang masih pada perintisan, sehingga sekolah yang masih belum siap untuk beberapa aspek juga belum siap untuk mengaplikasikan sistem ini. Adapun beberapa aspek yang perlu ada merupakan memadainya fasilitas sekolah, kesanggupan pihak sekolah untuk mengalirkan dana pada sistem, pemahaman siswa yang akan kesesuaian karir dengan minat bakat. Terpenuhinya segala aspek tersebut menjadi langkah-langkah awal desain sistem dalam menerapkan hal ini. Akan tetapi, bila hal-hal di atas masih menjadi evaluasi peran seseorang pakar, akan diperlukan untuk memproses data inputan dari user. Selanjutnya,
bagian 4, yaitu refleksi dan diskusi. Di sini kami mendapatkan pelajaran dari jurnal tersebut, yaitu penyusunan sesuai sistem pasti sangat dipengaruhi banyak sekali aspek yang akan berkaitan dengan konsekuensi pengaplikasian suatu sistem. Dalam jurnal ini, persona yang dituju adalah siswa SMA yang memiliki kebingungan akan bidang yang akan dipilih sebagai karir. Mereka juga memerlukan sistem yang cepat dan akurat untuk menimbang langkah yang akan dijalani, sehingga sistem ini memang sangat cocok untuk memenuhi requirement mereka. Akan tetapi, hal tersebut bukan tanpa konsekuensi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.